Akhirnya Kiai Idrus Ramli mulai sadar ya teman-teman, yang dimana ada video baru-baru ini beliau mengakui dengan adanya dakwah salafi di Indonesia, orang-orang yang berlebihan dalam ngalap-ngalap berkah ke kuburan jadi taubat, jadi berkurang katanya. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Ya kalau mau dikatakan berkurang, iya jelas. Karena apa? Banyak juga di antara mereka yang sudah taubat. Banyak yang mengenal dakwah salafi untuk memurnikan tauhid dengan pemahaman-pemahaman yang sejatinya dari kemarin-kemarinnya ya mengikuti ajaran tradisi teman-teman. Dan sesungguhnya memang agama ini untuk meluruskan tradisi yang selama ini tidak sesuai dengan Al-Quran ataupun dengan sunnah. Sebagaimana di video ini saya akan memberikan beberapa data fakta setelah kita menyimak kesadaran Kiai Idrus Ramli, meskipun itu bukan jaminan beliau mengakui dakwah salafi ini yang benar. Karena memang semua aliran, bahkan aliran yang paling sesat pun seperti Ahmadiyah ataupun Syiah, LDII sekalipun, mereka mengaku paling benar. Kalau mereka tidak merasa benar, ya gagal Islam, gagal pecah jadi 73. Sekarang coba ke video dulu. Seandainya nggak ada Wahabi, mungkin sebagian saudara kita berlebih-lebihan di dalam hal tabarruk, tawassul, walaupun itu sebenarnya masyruh. Gak apa-apa ya teman-teman. Dimana memang beliau ini menganggap orang-orang salafi adalah musuh beratnya, sehingga apapun pendapat dari asatid-asatid salafi harus dibantah, harus dikritisi, harus disalahkan. Kalau ajaran mereka yang aneh nyeleneh harus dibela. Di Kalimantan itu ada waliun min auliya illahi, guru sekumpul, waliun min auliya illahi. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Ada pernyataannya, simak dulu. Cuma kadang-kadang orang-orang awam itu kan keliru-keliru dalam tabarruk dan tawassulnya itu. Bukan cuma orang yang awam, Pak Idrus, ya, bukan cuma orang awam seperti Habib ini. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak. Maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan, dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Nggak ngikuti. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Habaib, ente juga sesat. Apa yang Habib ini lakukan? Mendoktrin orang bahwa ke kuburan itu bukan mendoakan yang sudah mati, tetapi apa? Minta-minta kepada yang mati. Kalau kalian punya persoalan, datang ke kuburan Abdullah Alwi Al-Haddad, hajat kalian akan terkabul meskipun 70. Segala persoalan kalian kelar di kuburan. Didoktrin lagi sama Habib Ba'adud. Kalau apa? Orang datang ke kuburan Habib Abdullah Alwi Al-Haddad, 40 hajat bisa terkabul. Sedih di mimpi Rasulullah SAW ketika di mimpi mengatakan bahwasanya, wahai fulan, apakah kamu nggak tahu ziarah cucuku Abdullah bin Alwi Al-Haddad tugdo arba'ina haji, 40 hajat kamu kalau kamu ziarah Allah akan. Nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Dan semua pernyataan ini dilandaskan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa tidak nipu ini? Apakah tidak nipu? Nipu teman-teman. Para habib-habib yang saya sebut ini nipu umat dengan cara apa? Mengagungkan kuburan. Ke kuburan bisa minta-minta hajat. Akhirnya apa? Ke kuburan bukan untuk mengingat kematian, bukan untuk melunakkan hati, bukan mendoakan yang sudah mati, tetapi karena punya hajat yang ingin terkabul. Perhatikan baik-baik. Jadi tujuan ziarah kuburan sudah berubah maknanya dari yang awalnya mengingat mati, melunakkan hati dan mendoakan orang mati, menjadi minta-minta hajat. Akhirnya lahirlah syair-syair, ya Habib Muhsin ikdi hajatina. Ya Habib Muhsin ikdi hajatina. Kepada Habib Muhsin saja ikdi hajatina, bagaimana dengan Habib-Habib yang lain? Faqih Muqaddam, Alwi Al-Haddad, dan lain sebagainya itu. Hai anak-anakku terbang satu-satu. Habib punya anak wali semua. Jadi Pak Idrus Ramli, orang-orang awam ikdi hajatina ke kuburan, minta fulus merah yang halus-halus di kuburan. Fulus kertas merah yang halus-halus.
nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Semua ini terjadi karena ada doktrin kepada umat dari kalangan habaib yang Anda bela bahwa kuburan-kuburan itu bisa mengabulkan hajat. Akhirnya di Indonesia, para habib yang Anda bela, Pak Idrus Samli, membangun kuburan-kuburan dengan tembok, dengan semen, dengan granit, berkubah-kubah, di bunga-bunga, dikasih LED, lampu kelap-kelip. Dan jangan lupa kotak infak. Sehingga apa? Habib yang Anda bela, Pak Idrus Samli, banyak sekali yang mengambil untung dari kuburan keramat. Sebutlah Habib Lutfi bin Yahya. Hampir tiap tahun teman saya itu setor hasil infak makam itu ke Abah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Celeng. Kata teman saya, itu minimal 5 karung. Minimal 5 karung, teman-teman. Hasil infak itu. Hasil infak ke kuburan keramat. Nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Jadi bukan orang awam, habib-habib yang banyak nipu umat itu. Lanjut dulu bentar. Kemudian lagi, seperti misalnya dulu karena masa mutaakhirin ini hanya merujuk kepada kitab Muktabarah, sampai-sampai lupa mempelajari kitab-kitab hadis, mempelajari tafsir. Jadi lupa katanya teman-teman. Ya sudah deh, lupa deh. Setelah muncul aliran-aliran Wahabi ini, para asatid sekarang banyak mengoleksi kitab-kitab hadis. Karena apa-apa yang menjadi ajaran Ahlus Sunnah harus dibela dengan itu. Tuh. Jadi apapun ya jadi Ahlus Sunnah, teman-teman. Ketika ada julukan kepada mereka bahwa mereka bukan Ahlus Sunnah tapi Ahlul Bid'ah, mereka merasa kalau julukan Ahlul Bid'ah itu buruk. Tidak boleh. Kenapa? Menyatakan bahwa Ahlul Bid'ah tempatnya di neraka. Segala sesuatu yang bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan berpotensi masuk neraka. Nah, ketika ada pernyataan seperti ini, mereka tidak mau dijuluki Ahlul Bid'ah. Padahal teman-teman, mereka mengaku sendiri. Saya juga mengaku. Saya dulu pelaku bid'ah. Pak Habib Idrus Samli. Saya pelaku bid'ah dulu. Dan sekarang saya berusaha untuk meninggalkan bid'ah-bid'ah ini. Karena apa? Gak ada manfaat. Kecuali apa? Memberi beban kepada syariat. Beban kan? Tapi ya sudahlah. Ini kalau kita bahas terus panjang, karena sering kita bahas bahwa bid'ah itu memang beban bagi agama. Sedangkan mereka menganggap ada bid'ah hasanah. Ya sudah, kita juluki bukan Ahlus Sunnah, tapi Ahlul Bid'ah Hasanah. Begitu.